Sintayong pantau dua pemain Ayak, pemain Gaek yang dirumorkan kembali ke Timnas Indonesia. Apresiasi penggunaan VAR, PSTI ingatkan match fixing. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Langkah senyap STY di Belanda, dua pemain Ayak dalam pantauan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berhasil menjadi buah bibir pecinta sepak bola tanah air usai kedapatan berada di Belanda untuk memantau para pemain keturunan. Sebagaimana diketahui, tengah pekan lalu Sintayong baru saja tiba di Indonesia usai menjalani liburan di Korea Selatan. Pelatih berusia 53 tahun tersebut bahkan telah mengadakan rapat dengan sang asisten Nova Arianto. Namun setelah beberapa hari, Sintayong sudah berada di Belanda untuk menjalankan misi demi Timnas Indonesia. Menariknya, Sintayong akan berada di Belanda dan Eropa selama 2 minggu, yakni guna memantau dan mencari pemain keturunan yang berkualitas. Salah satunya yang mentas di posisi penyerang. Bak Gayung bersambut, nama penyerang FC Utrecht Ole Romedy pun muncul ke permukaan. Jika bicara penyerang grade A, nama Ole Romedy layak dikedepankan. Andai Ole Romedy belum bisa dibujuk, ada sejumlah alternatif penyerang, namun levelnya belum setinggi sang pemain. Sebut saja Dean Sandbergen dari Jong Sparta, Dylan Oladan dari Top Os, dan Tim Watering dari The Trevor. Selain penyerang, pemain yang mentas di posisi belakang bisa kembali menjadi incaran Sintayong. Fullback Ajax Amsterdam Tristan Guijer diprediksi pun masuk radar. Pesepak bola kelahiran 2 September 2004 ini pun kabarnya sudah masuk radar Indonesia sejak Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kemarin. Demi meyakinkan pemain yang sudah 6 kali mentas di Liga 1 Belanda 2023-2024 ini, PSSI bisa saja menggunakan jasa Justin Hubner, mantan rekan Tristan Guijer di Timnas Belanda U20. Dalam sebuah wawancara, Guijer terang-terangan pernah dihubungi oleh PSSI. Untuk itu menarik untuk menanti siapakah pemain keturunan selanjutnya yang akan dibawa Sintayong untuk membela Timnas Indonesia. Pemain Gaek yang dirumorkan kembali ke tim nasional Indonesia. Pertama, Fahrudin Arianto. Bek Madura United yang merupakan kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2020, Fahrudin masih menjadi salah satu bek lokal terbaik di Liga 1 musim ini. Sikap profesional sebagai seorang pemain senior dari Fahrudin layak untuk dicontoh baik dalam maupun di luar lapangan. Fahrudin mengaku selalu siap jika dipanggil ke Timnas Indonesia. Bek berusia 35 tahun tersebut pun dianggap layak menggantikan Wahyu Prastio yang kurang berkontribusi baik di dalam maupun di luar lapangan pada Piala Asia 2023 kemarin. Kedua, Beto Gonçalves. Ketajaman lini depan Timnas Indonesia menjadi sorotan tajam. Hadirnya Beto Gonçalves bisa paling tidak memberikan opsi akan seorang penyerang haus gol. Hanya saja pemain naturalisasi asal Brasil itu sudah uzur yakni 43 tahun. Walaupun begitu, ia masih cukup produktif dengan mengemas 3 gol dalam 8 pertandingan di Liga 2 2023-2024. Satu hal yang pasti, pengalaman Beto akan sangat penting bagi para punggawa Garuda yang saat ini dihuni oleh banyak pemain muda. Ketiga, Stefano Lillipali. Pemain satu ini sejatinya sangat layak untuk dipanggil ke tim nasional Indonesia. Stefano sudah mengemas 11 gol dan 16 assist dalam 26 penampilannya di Liga 1 musim ini. Catatan itu membuatnya sebagai pemain lokal paling produktif di Liga 1. Sayangnya Sintayong seperti punya pertimbangan lain dengan tidak memanggil Vano. Kendati demikian, peluang winger Bordeaux FC tersebut tidak sepenuhnya tertutup. Stefano Lillipali menjadi opsi sepadan sebagai pengganti Witan Sulaiman dan Dendi Sulistiawan yang kurang perform dalam beberapa pertandingan terakhir. Apresiasi penggunaan VAR, PSTI ingatkan match fixing. Penggunaan video assistant referee atau VAR yang akan diterapkan di Liga 1 musim ini turut mengundang respon Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia,
yakni Ignatius Indro. Sebagaimana diketahui, VAR yang akan mulai diterapkan ketika Liga 1 memasuki fase Championship Series atau tepatnya pada Mei mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ignatius Indro mengaku VAR atau Video Assistant Referee sangatlah penting karena kualitas wasit yang masih kurang di Liga 1. Kendati demikian, ia masih menyatakan bahwa penggunaan harus dilakukan secara menyeluruh di semua pertandingan dan tidak boleh setengah-setengah. Menurutnya, ide penggunaan VAR bagus karena bisa mengurangi kontroversi wasit yang terjadi selama ini. Namun Ignatius Indro menekankan apakah tim VAR di Liga 1 ini nanti sudah mulai pelatihan yang benar, termasuk tim wasit yang bersentuhan langsung dengan VAR karena pada kenyataannya masih terjadi juga keputusan kontroversial di liga yang sudah mempunyai VAR. Dia pun berharap bahwa VAR akan digunakan dengan baik dan benar secara menyeluruh dengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan dalam semua pertandingan dan bukan malah membuka kesempatan baru untuk match fixing. Namun yang tak kalah penting adalah memberantas mafia sepak bola dengan menghapus orang-orang lama yang diduga terkait dengan mafia sepak bola atau bertanggung jawab dengan tragedi Kanjuruhan. Jangan sampai VAR ini dimanfaatkan oleh mereka untuk praktik mafia baru, tegas Ignatius Indro. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan penerapan Video Assistant Referee atau VAR di Liga 1 terlambat karena faktor sumber daya manusia atau SDM wasit yang kurang. Menurut Erick Thohir, membangun SDM wasit membutuhkan waktu dan akan terbentuk secara perlahan.